Selamat malam. Yes, some uh, selamat malam semuanya. Semoga kabarnya bahagia. Hari ini temanya campur-campur karena yang tanya macam-macam. Jadinya saya akan campur-campur aja ya. Sambil berdiri, saya mau ngobrol. Pertanyaannya macam-macam, tapi emang yang paling banyak adalah nafas. Kelihatannya saya sama nafas ini sudah nempel banget. Jadinya banyak orang yang bertanya tentang nafas ya. Oke. Saya akan bahas satu persatu apa yang ditanyakan, tapi saya janjikan bahwa apapun yang saya berikan hari ini itu adalah sesuatu yang berguna untuk Bapak Ibu semuanya. Karena saya tahu komoditi yang paling penting dalam kehidupan kita itu bukan uang, bukan teman, karena uang hilang bisa dicari, teman hilang bisa didapatkan, tapi yang paling nggak bisa akan dapat walaupun 1 detik sekalipun adalah waktu. Jadi kalau Anda menonton saya dan saya tidak memberikan sesuatu yang berharga, maka saya termasuk menyia-nyiakan waktu Anda, dan Anda juga nggak perlu untuk menonton saya karena Anda nggak akan dapat apa-apa. Tapi di dalam setiap live atau di dalam setiap seminar saya selalu melakukan sesuatu yang menurut saya itu berguna untuk banyak orang. Seperti hari ini, saya akan bercerita sedikit tentang nafas. Bapak Ibu, begitu banyak orang bertanya pada saya, Pak Gobin, kalau seandainya saya lagi panik, nafasnya bagaimana? Pak Gobin, kalau saya tuh ngos-ngosan, nafasnya bagaimana? Setiap hari itu DM seperti itu. Bahkan Pak Gobin, kalau saya lagi making love, nafasnya harusnya bagaimana? Gitu ya. Ada aja pertanyaan-pertanyaan lucu yang kocak gitu ya ditanya pada saya itu setiap hari, ada aja gitu ya. Pak, kalau lagi saya stres, ditinggal pacar, terus saya harus bagaimana nafasnya? Begitu ya. Seolah-olah saya ini dukun Bapak Ibu. Jadi terkadang pertanyaannya, Pak, saya tuh suka kesemutan. Kenapa ya? Well, kesemutan itu ada banyak hal, di mana kesemutannya, jam berapa, Anda habis ngapain, dan intensitasnya bagaimana. Saya hanya dikatakan begitu dan berharap setiap saya bisa punya jawaban terhadap hal itu. Saya pusing, Pak. Kenapa ya? Pusing itu ada banyak. Bayangkan kalau Anda punya jerawat satu saja di sini. Jerawat itu bisa banyak hal. Karena Anda makannya terlalu banyak protein, contohnya Anda nggak ngelap sebelum tidur, atau Anda tidak bersihin muka, Anda sering megang tangan ke wajah, atau Anda mungkin alergi tertentu, atau Anda habis terpapar sinar matahari atau debu yang luar biasa. Ada puluhan, bahkan lebih dari itu, sebab kenapa Anda jerawat. Nah, kalau orang tanya, Pak, saya ini jerawatan, kenapa ya? Waduh. Bapak Ibu, saya bukan dukun. Ya, sekali lagi saya bukan dukun. Oke? Tapi saya akan memberikan satu hal yang sangat penting menurut saya, bahwa setiap orang bertanya, Pak, saya itu kedinginan, Pak. Saya kepingin badan saya hangat, bagaimana caranya? Tentu Bapak Ibu, saya itu bisa memberikan teknik-teknik unggulan. Saya bisa memberikan cara bagaimana tips-tipsnya untuk mengendalikan panic attack. Bagaimana caranya kalau saya kedinginan, atau kalau saya lagi di sauna, bagaimana saya caranya untuk mendinginkan tubuh saya. Dan begitu banyak cara, tips-tips untuk bagaimana untuk bernafas tertentu. Tapi bila Anda melakukannya ketika masalah itu datang, maka apa yang terjadi? Akan sangat sulit sebenarnya untuk mengaplikasikannya. Kenapa? Jadi sama seperti kalau seandainya Bapak Ibu, tiba-tiba di depan Anda ada beban 100 kilo, dan Anda disuruh ngangkat. Saya akan memberikan teknik terbaik untuk mengangkat beban 100 kilo itu. Tapi kalau otot-otot Anda nggak kuat, teknik terbaik sekalipun nggak akan efektif. So, penting banget kita itu punya latihan sebelum punya masalah. Itu penting banget. Latihan sebelum masalah. Sehingga ketika masalah datang, maka latihan-latihan yang tadinya kelihatannya nggak berguna, maka itu akan jauh jadi berguna ketika kita punya masalah itu. Jadi,
Orang selalu tanya waktu ikut pelatihan saya dan kemudian melihat saya berlatih, loh Pak Gobin ini kan sudah expert di latihan nafas buteko. Emang kok setiap hari masih latihan? Iya, Pak Gobin sakit? Enggak, saya nggak ada masalah sakit dan sebagainya. Tapi ketika saya ada masalah, maka kekuatan otot saya yang sudah saya bangun selama ini itu akan membantu saya untuk itu. Contoh kemarin saya ke Korea, Bapak Ibu, saya situ suhunya dingin, ya kan? Nah di situ kenapa saya bisa nyeker? Kenapa saya cuma bawa kaos gitu aja? Saya nggak bawa jaket dan sebagainya dan apa itu namanya bisa bertahan di kondisi itu. Dia sempat dipelerakin sama orang-orang di sana. Ini orang gaya-gaya atau apa? Tapi ya memang saya nggak bawa jaket dan saya juga nggak pakai sandal dan sepatu, nggak punya sepatu juga. Jadi ya bisa bertahan karena latihan yang sudah saya lakukan sepanjang ini. Nah kemudian Bapak Ibu kemarin itu saya jatuh, saya mendapatkan kecelakaan waktu saya pull up dan sini saya jatuhnya super parah, jadi dari 2 meter dan ketika kaki saya udah naik ke atas dan kemudian saya jatuh seperti itu. Jadi kena di sini ini kaku semua dan ketika itu besoknya harus berangkat ke Korea dan pada saat itu ya memang udah dingin kan, jadi ngilu, jadi sakit dan sebagainya. Lah teknik-teknik yang sudah saya pelajarin itu dan bukan hanya saya pelajarin saja tapi saya latih itu sangat membantu ketika kita punya masalah di situ. Oke, sama seperti gini lah Bapak Ibu, Anda punya tabungan ya, tabungan. Anda nabung 10.000 setiap hari atau 100.000 setiap bulan, Anda nabung nih. Tabungan ini nggak akan membuat Anda menjadi sesuatu kan, betul? Tabungan ini tetap ada di dalam bank dan mungkin nggak berbunga, nggak Anda gunakan, tidak membantu Anda pada saat itu. Tapi ketika Anda punya masalah dan Anda kehabisan uang cash Anda, maka tabungan ini akan sangat-sangat berjasa dalam hidup Anda. Jadi penting banget pelatihan apapun tekniknya, Anda perlu untuk memberikan latihan setiap hari atau setiap saat supaya membentuk otot-otot kekuatan Anda. Ketika masalah 100 kilo yang tadi itu saya sebutkan datang, kita punya kemampuan. Tekniknya, apalagi kalau kita pakai teknik otomatis, itu akan jauh lebih baik. Jadi penting banget, yang utama adalah latihan. Ini adalah kemampuan kita, ini adalah keinginan kita. Siapa diri kita, ini adalah keinginan kita. Saya kepingin ini, kepingin itu, dan sebagainya. Tapi kemampuan ini gak akan tercapai kalau gak kita ngelewatin jembatan, dan jembatan ini bernama latihan. Ya, jadi gimana saya supaya nggak depresi, gimana saya supaya bisa tahan dingin, bagaimana saya bisa tenang di antara desakan orang, bagaimana saya bisa menghadapi fobia-fobia saya, bagaimana saya, itu semua bagaimana itu akan jauh lebih oke ketika kita punya kemampuan. Ingat bahwa ketika kita kecil, masalah besar. Dan sering kali orang berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, hilangkan masalah saya. Ya Tuhan, berikanlah saya menyiapkan semua masalah-masalah dalam hidup saya dan sebagainya. Ntar Tuhan bilang, emang lu siapa? Lu tahu tuh Nabi Muhammad dikencingin di ludahnya. Yesus itu disalib. Rama itu istrinya diculik 14 tahun Bapak Ibu di cerita itu. Ya kan? Coba bapak-bapak istrinya hilang 14 hari. Alhamdulillah, betul? Nah, menarik kan? Mereka itu kekasih Tuhan. Mereka itu boleh dibilang minta apa dikasih gitu lah kalau cerita-ceritanya. Tapi punya masalah seabrek Bapak Ibu. Tapi bagaimana orang-orang hebat itu? Apakah dia hilangin masalah? Enggak. Tapi karena kemampuannya tinggi, maka masalah itu jadi kecil. Ketika kita kecil, masalah besar. Ya kan? Sama seperti kalau orang miskin ketika dia lihat emas berlian di estalase toko, kepingin, masalah, nggak punya duit. Tapi bagi orang kaya ngelihat itu masalah, nggak masalah. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, tapi kemampuan kita yang harus dinaikkan. Nah, problem dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kan masalah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan problem. Nah, problem itu dalam bahasa aslinya berasal latinnya pro and balance. Jadi menggerakkan kita untuk maju. Pro itu maju, balance itu menggerakkan. Jadi menggerakkan kita untuk maju. Jadi jangan pernah
untuk bilang hilangkan masalah saya. Jangan berdoa untuk bilang bahwa ya Tuhan, saya hilangkan semua masalah. No way. Tapi berilah kekuatan untuk meningkatkan kemampuan. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan? Ya menghadapi masalah-masalah itu. Nah, bagi saya, sebelum masalah itu datang, kita harus menghadapi masalah yang kita ciptakan sendiri. Jadi setiap hari Bapak Ibu, kalau saya latihan nafas, olah nafas, itu nggak enak. Tapi saya menciptakan stres di dalam diri saya untuk menciptakan stres untuk menimbulkan kekuatan. Siapa yang menciptakan? Saya sendiri dengan cara latihan Buteyko itu. Setiap hari saya olahraga. Stres nggak badan saya? Stres. Kenapa saya ciptakan stres? Untuk supaya nanti suatu hari kalau ada stres itu, tubuh saya jadi kuat. Setiap hari saya ke sauna. Kenapa? Panas, nggak enak. Terus saya cemplung ke air es, nggak enak juga. Kenapa, Bin, kok cari masalah? Kenapa kamu hidup itu udah enak-enak seperti ini, kok cari masalah gitu? Cari badannya dibuat susah. Tapi itulah esensi dari kehidupan, bahwa kita perlu untuk menciptakan stres dalam hidup kita. Yang dibuat stres adalah sistem syaraf kita. Jadi ketika kita punya masalah, tubuh kita udah terbiasa. Oke, jadi itu kita perlu untuk menciptakan stres dalam kehidupan kita. Oke? Penting banget. Jadi jangan fokus pada ngurangin masalah, tapi fokus untuk meningkatkan kemampuan kita dengan menciptakan stres yang terkontrol, yang disebut eustress itu. Oke? Yes, ini ada yang kata Pak, terima kasih untuk banyak sharingnya. Saya mau bertanya, jikalau bernafas itu sangat penting, lalu bagaimana penggunaan masker? Yes, masker itu sangat-sangat bagus, Bapak Ibu. Karena ketika kita menggunakan masker, apa yang terjadi? Karbon dioksida kita akan meningkat. Waktu olahraga, Bapak Ibu, saya menggunakan masker. Dan maskernya bukan masker biasa. Masker olahraga yang istilahnya 100 kali lebih berat daripada masker yang kain itu. Loh. Ciptakan stres. Ini sama seperti saya berada di ketinggian 3.000 sampai 4.000 meter. Bayangkan, kalau Anda di 3.000 4.000 meter, Anda berjalan dengan oksigen tipis, itu aja sudah stres, ya kan? Banyak orang yang pingsan di situ. Nah, supaya kita bisa mampu untuk bisa membiasakan diri dengan stres itu, saya menggunakan ini waktu olahraga. Berat, nggak enak. Ya, jadi penggunaan masker itu oke banget, ya. Dan saya ingat waktu awal-awal pandemi, ada seorang dokter yang selalu meresepkan obat vitamin dan kemudian memberikan masker, dan dia mengatakan bahwa obat ini akan menguatkan kamu dan masker ini akan menyembuhkanmu. Dan ketika saya tanya, si dokter itu mengatakan bahwa uap hangat yang kita hirup itu akan menghangatkan tubuh dan itu akan menyembuhkan. Tapi bagi saya, menurut saya juga konfirmasi ke dokter itu bahwa ketika kita menggunakan masker, karbon dioksida yang keluar itu kehirup lagi dan itu akan membuat si tubuh kita lebar pembuluh darahnya menjadi lebar, karena karbon dioksida adalah vasodilator, dan kemudian itu akan membuat si aliran darah menjadi lebih lancar dan akhirnya tubuh Anda menjadi hangat, dan ketika hangat virus, bakteri dan sebagainya akan juga terbantu untuk lepas. Ya, penggunaan masker itu oke banget, ya. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa itu akan kekurangan oksigen dan di dalam udara kita ini banyak 21% kok. Jadi jangan takut untuk kekurangan oksigen, ya. Oke, so itu saja. Anda boleh bertanya yang lainnya. Thank you. Tapi pertanyaannya, banyak orang bilang, wah, law of attraction. Ada yang saya udah nggak begitu fokus pada law of attraction, ya. Dulu sih iya ya, tahun 2005 itu sudah menggelutin law of attraction, tapi sekarang sih enggak. Nah, Pak, kata berita si orang nggak mandi itu meninggal karena mandi itu hoax atau benar, Pak? Ya katanya begitu, tapi ini menarik. Kalau ngomong soal ini menarik sekali, ya. Ini cerita ini saya udah tahu udah cukup lama. Jauh sebelum dia kan meninggal umur 94. Kira-kira 4 atau 5 tahun lalu waktu dia umur 89 atau 90, ya. Ada orang yang ditulis bahwa orang terjorok di dunia
Dan rahasianya adalah dia nggak mau mandi karena dia percaya kalau mandi dia akan meninggal, begitu ya. Dan ada komen-komennya tuh macem-macem gitu, jorok gitu, semuanya pada jorok lah, najis lah, apalah. Orang-orang itu pada benar-benar luar biasa lah untuk menilai seseorang, begitu ya. Tapi kemudian saya teringat seorang komen yang mengatakan, apa itu kan jorok, sumber penyakit, kan ada yang bilang gitu. Dia bilang, kamu boleh komen kalau umur kamu lebih daripada dia. Kalau kamu umurnya belum sampai di situ, jangan berpikir bahwa dia salah. Buktinya dia udah sampai 94. Saya mau bertanya, apakah yang berani komen dia jorok itu umurnya lebih dari 94 baru oke. Tapi kalau Anda kurang dari 94 dan mengatakan dia jorok, dia salah dan sebagainya, ya Anda harus melewatin dia dulu, baru membuktikan saya loh lebih daripada dia. Ya, ini seringkali di Indonesia itu kalau saya ngelihat berita apa gitu, kemudian apa yang paling oke adalah komennya orang Indonesia, itu paling mantep, bikin saya cekikikan gitu ya. Tapi di situ saya menyadari bahwa manusia itu asal jeplak kok ya. Tapi kalau ketemu belum tentu berani ngomong gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya. Ini ada yang, ini menarik sekali ini ya. Menyambut 2023 yang katanya kelam, biar high five semua. Bapak Ibu masih ingat nggak? 2020, oke? 2020 itu adalah tahun yang luar biasa. Ya, bagaimana tiba-tiba dunia mengubah segalanya dengan sangat luar biasa. Bahwa kita nggak boleh keluar, kemudian kita setiap hari dibombardir berita yang luar biasa, ya kan? Dan Bali terutama adalah provinsi yang mungkin paling berkontraksi, mengalami penurunan yang sangat super parah. Karena saya di Bali, jadi saya tahu bagaimana kondisi Bali yang sangat-sangat parah. Belum lagi ketakutannya setiap hari dengar berita orang meninggal, sana meninggal sini dan sebagainya seperti itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita ketemu dengan ketakutan, ya kan? Dan kekebalan kita turun. Oke, so itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi setelah 2 tahun? Sekarang apa yang terjadi? Baik-baik saja. Ada yang meninggal? Yes. Ada yang trauma? Yes. Tapi kalau dibandingkan dari semuanya, kita masih survive. Dan yang menarik adalah bahwa kita punya kemampuan yang lebih, kemampuan yang luar biasa, yaitu apa yang kita mampuin, bahwa kita terhubung lebih oke. Jadi tadinya kelas-kelas itu harus bertemu, sekarang bagi saya kelas juga bisa seperti ini. Bagaimana kemudian kita jadinya meetingnya jauh lebih gampang karena terbiasa dipaksa untuk meeting seperti ini. Dan otomatis ini akan membuat jauh lebih oke kan. Kalau dulu, ayo meeting, ngobrol. 1 kali meeting, 2 kali meeting, apalagi di Jakarta, kemudian ya sudah selesai. Tapi hari ini kita bisa meeting dengan 20 orang dengan berbeda, setengah jam sana, setengah jam sini, dan sebagainya. Dan kemudian urusannya jauh lebih oke. Ya, jauh lebih cepat beres. Bahwa ya memang ada kekacauan, tapi kekacauan itu akan membuat kita jauh lebih baik lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa ini adalah the last pandemi, nggak akan ada pandemi lagi di kehidupan ke depan lagi. Ya, orang-orang semakin oke, semakin aware. Jadi kalau banyak orang yang pesimis, saya adalah termasuk orang yang optimis, karena lagi-lagi di setiap krisis itu pasti ada peluang. Di setiap krisis pasti ada orang kaya baru. Di setiap krisis pasti ada hikmah yang kita bisa dapatkan. Bagaimana kekacauan itu kalau kita rawat, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Ya, lagi-lagi seperti tadi saya mengatakan, problem itu adalah pro and balance, menggerakkan kita untuk maju. Nah, kita nggak mungkin ketemu seperti ini kalau tanpa ada masalah. Kita nggak pernah punya sesuatu kekuatan tanpa ada masalah itu sendiri. Jadi sayang banget sebenarnya kalau 2023 kelam. It's okay. Ya memang itu akan diprediksi seperti itu kalau kita mau kembali ke 100 tahun lalu, bahwa apa yang terjadi di situ ada flu Spanyol.
ya kan? Pandemi pada saat itu, dan kemudian beberapa tahun kemudian terjadi Great Recession, ya. Dan ini saya udah apa istilahnya ngobrol-ngobrol teman saya sekitar setahun lebih, itu mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa setelah pandemi berakhir akan ada Great Recession, resesi yang berat, ya. So, apa yang kita lakukan? Ya lagi-lagi bahwa masalah kita perlu untuk belajar. Jadi kita ketemu dengan orang lain, kita ngobrol, kita belajar, kuatkan diri kita. Fokusnya boleh kita melihat keluar, tapi fokusnya adalah menguatkan diri kita. Oke, membuat si tubuh kita punya kemampuan yang lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Si Gibran pernah mengatakan dengan sangat baik, semakin dalam luka menyayat sang jiwa, maka semakin mampulah sang jiwa menampung kebahagiaan. Ya, asal Anda tahu bahwa ketika ada kejadian jatuh itu Anda harus sadar untuk bagaimana merawat rasa itu, tidak nyaman itu dihadapi. Oke. Kekacauan-kekacauan itu dihadapin, rasa itu dihadapin. Saya rasa ini yang bertanya Alvin itu pernah ikut kelas saya namanya Emotional Release, dan di situ saya menjelaskan tentang memeluk emosi, ya, dan bagaimana caranya dan sebagainya. Menurut saya itu yang perlu untuk kita lakukan. Ya. Oke. Dan resesi itu ada di mana sih? Di sini kita kan. Teknik nafas Pak, kemarin nggak sempat ikut seminarnya. Ya, minggu depan masih ada seminarnya. Kalau saya kasih di sini, nanti teman-teman yang udah ikut, udah bayar, ntar protes dia bilang gitu. Ya kan, Pak saya udah bayar kok, sekarang dikasih gratis. Nggak, sebenarnya kenapa sih? Dulu itu sering kali kalau Anda lihat video-video sebelumnya, banyak teknik nafas yang saya berikan. Betul? Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu lagi tanya lagi. Dan kemudian saya pikir nggak masuk gitu. Dulu juga selama berbelas tahun Bapak Ibu saya itu berbagi teknik-teknik self healing, tai chi, acupressure, polarity, macam-macam, dan itu gratis. Tapi apa yang terjadi? Setelah beberapa hari atau beberapa minggu saya ketemu lagi, bagaimana? Dia mengeluh dengan cara yang sama. Terus saya tanya, oke, kamu sudah belajar ini kan? Ya kamu gunakan. Yang mana Pak? Yang mana bisa bayangin? Saya bilang hidup Anda nggak akan berubah kalau Anda tidak melakukan perubahan dalam hidup Anda. Saya berikan toolsnya, saya berikan caranya seperti ini. Tapi kemudian Anda datang lagi dan kemudian masalahnya sama. Oke, masalahnya sama nggak masalah. Tapi saya tanya, apakah Anda menggunakannya? Yang mana dia bilang? Menggunakan yang mana Pak? Lah yang kemarin saya ajarkan. Oh, emang bisa ya Pak? Saya bilang, oh yaudah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya pikir gratis itu ternyata tidak mendidik. Dan sering kali Bapak Ibu di kelas itu, saya sering kali ketemu teman baik dan sebagainya, ngobrol, dia punya masalah besar, nggak punya duit dan sebagainya. Saya bilang, oke, minggu ini saya ada kelas ya, oke, harganya segini, tapi kamu nggak usah bayar, kamu kasih, oke? Nanti saya akan bilang admin untuk itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak nongol. Kalaupun nongol cuma sebentar, dia bilang sorry Bina, saya ada kegiatan ini. Kalaupun ngikutin, dia yang paling gak aktif. Dan ya akhirnya saya pikir kelihatannya uang yang selama ini dicaci maki oleh banyak orang karena dianggap serakah dan sebagainya, ya, uang itu nggak oke dan sebagainya. Tapi uang bagi saya adalah jembatan yang luar biasa untuk membuat si yang memberi ilmu dan mendapatkan ilmu itu mendapatkan hal yang sama-sama baiknya. Kalau saya diundang dan gratis, bukan, saya akan memberikan tetap sepenuhnya. Tapi kalau seandainya, yang kalau Anda bayar, maka Anda merasa bahwa oke, saya bayar, saya harus perhatikan, seperti itu, otak bawah sadar. Nah, kalau diundang biasanya perusahaan, kan bosnya yang bayar. Saya pernah diundang berkali-kali international company, Bapak Ibu, dibayar sangat tinggi, dan apa yang terjadi? Ada 50 orang di situ, tidak satu pun nyalain kamera. Saya merasa bahwa ya mungkin ya dianggap ya bosku yang bayar, kok perusahaan yang bayar, bukan saya ini gitu. Akhirnya ya nggak akan efektif seperti itu. Oke, so ntar saya akan kembali ke sini. Postur, bahas
keuangan Pak, bagaimana menghindari perasaan takut? Sebentar, story tentang sains apanya ya? Tentang TRE Pak, kapan di Surabaya? Harusnya sih minggu ini ya, tapi kemudian kemarin karena saya jatuh, jadi saya putuskan untuk di Bali dulu, kemudian nextnya baru di Surabaya. Oke, reinkarnasi ya, dulu saya suka, tapi sekarang saya nggak suka dengan berbicara tentang sesuatu seperti itu. Makanan, relation, inner child, bahas previous story, maksudnya bagaimana? Tentang kecemasan berlebih. Oke, tentang kecemasan berlebih. Oke, Bapak Ibu, semakin hari, semakin banyak orang mempunyai kecemasan berlebih sekarang ini. Jadi namanya panic attack, namanya anxiety disorder, itu semakin hari semakin banyak. Oke, kenapa itu bisa terjadi? Karena lagi-lagi bahwa ketika kita mengalami pandemi, kita kan takut untuk keluar rumah. Akhirnya kita seringkali hanya di rumah saja dan tidak bergerak. Harusnya kita itu makhluk yang bergerak, Bapak Ibu. Kalau kita mau kembali ke masa lalu, nenek moyang kita itu berjalan kurang lebih 19 km per hari. Tapi hari ini kita itu berjalan kurang lebih rata-ratanya 5.000 langkah. Hanya 5.000 langkah per hari. Ini sangat sedikit. Ya, negara yang paling tinggi, paling banyak langkahnya itu Hong Kong 6.800, dan nomor 2 paling rendah itu Malaysia 3.500, dan Indonesia adalah nomor 1 paling rendah yaitu 3.300. Maka itu namanya Gojek, GrabFood, GoFood itu dan sebagainya itu laku di sini karena kita malas gerak. Ya, sepeda motor itu begitu banyak karena ke depan warung 50 meter pun dia naik motor gitu ya. Itulah Indonesia kita ini. Males berjalan, males bergerak ya. Trotoar kita sudah bagus, tapi yang jalan di trotoar itu, saya kan senengannya jalannya, nyeker gitu. Saya jarang ketemu orang jalan begitu. Tapi kalau ke Singapura di Orchard Road itu isinya orang Indonesia semua jalan. Jadi kalau keluar negeri mau jalan, tapi kalau di Indonesia nggak mau jalan orang Indonesia. Sontolo juga. Nah, apa yang terjadi? Apa hubungannya dengan kecemasan berlebih? Bahwa 80% orang yang punya kecemasan berlebih atau anxiety disorder atau panic attack itu mempunyai apa yang disebut breathing pattern disorder. Jadi nafasnya itu yang salah, atau pola nafas yang salah, dan biasanya adalah karena hyperventilation. Jadi hyperventilation itu adalah, hiperventilasi itu definisinya adalah kita bernafas melebihi daripada metabolisme yang diperlukan. Nah, ketika kita stres, Bapak Ibu, ingat stres itu di sistem syaraf, bukan di otak kita. Nah, ketika kita stres, tubuh kita masuk ke wilayah apa yang disebut simpatik. Jadi tegang, darahnya menuju ke otot, karena fokusnya adalah fight or flight. Coba kita kembali ke masa berapa ribu tahun lalu, gitu ya. Atau waktu masih zaman pemburu pengumpul, gitu ya. Ketika orang itu ketika stres itu biasanya dikejarnya oleh ada binatang purba atau dia berantem dengan orang purba yang lain seperti itu. Jadi kalau nggak fight atau flight, jadi dia bergerak ya. Emang pada saat itu bronkus kita melebar, detak jantung kita cepat, nafas kita menjadi lebih cepat, adrenalin naik gitu ya, glukosa dirubah jadi glukogen, akhirnya kita membuat fight or flight. Ya, jadi mereka bergerak. Itu yang terjadi. Nah, hari ini ketika kita stres, apakah kita bergerak? Padahal kita sama-sama dikejar, ya kan? Dikejar utang, dikejar harus bayar PLN, dikejar debt collector, seperti itu kan? Nah, kita itu, tapi apa yang terjadi? Kita ngumpet, ya kan? Depan laptop ngelihat Bitcoin, ya sekarang agak lumayan naik ya. Kemarin kan turun. Aduh, gimana ini, stres, harus bayar cicilan, harus apa? Anda stres, tapi Anda nggak bergerak, malah terkungkung dan kemudian nyantapin makanan-makanan itu. Ya, akhirnya tubuhnya yang harusnya bergerak, tapi kita stop. Otomatis karena detak jantungnya semakin tinggi, nafasnya juga banyak, betul. Ketika nafasnya banyak, otomatis apa yang terjadi? Ada perubahan pH di dalam tubuh Anda. Nah, ketika itu harusnya kita nggak boleh makan, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Kita makan. Maka itu ketika stres jangan makan, tapi bergeraklah, gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Tubuhnya nggak bisa mencerna
gitu, dan asam lambungnya kurang, dan kemudian stuck di situ, GERD, LPR, kemudian dekat jantung, kena detak jantung yang nggak teratur, dan akhirnya muncullah panic attack. Kebanyakan nafas Bapak Ibu orang-orang gitu ya. Jadi harusnya dilambatkan nafasnya, dibuat iramanya menjadi lebih oke, supaya bisa melepaskan si stresnya itu sendiri. Tapi kalau nggak bisa bagaimana? Ya bergeraklah, itu masalahnya, tentang kecemasan berlebih. Tapi lagi-lagi, ketika Anda stres dan kemudian Anda bergerak begitu, mungkin akan sulit ya, tapi ya itu akan membantu. Kalau Anda punya kecemasan berlebih dan nggak bisa gerak seperti di pesawat begitu kan, pakai seatbelt, gimana mau gerak? So, apa yang Anda lakukan? Anda bisa pakai tangkupkan kedua tangan Anda, dan kemudian Anda bernafas. Jadi tangkupkan tangan seperti, bentar, saya ambil dari bukunya supaya Anda ya. Oke, ini dari buku Breathing Cure tentang kalau seandainya Anda terkena panic attack, apa yang dilakukan adalah ini, 3 exercise to help stop panic attack. Salah satunya ini, yang paling gampang. Yang lain mesti saya jelaskan detail. Jadi ketika itu keluar, maka Anda menghirup karbon dioksidanya lagi. Ya, kalau gitu, ini karbon dioksidanya turun terus, oksigennya naik tapi karbon dioksidanya turun, ya, dan itu akan membuat masalah semakin kurang. Oke. Ada yang mau bertanya lainnya? Banyak ya. Betul, kalau berbayar jadi orangnya niat. Pak Gobin ngomel, baru lihat ngomel. Mindfulness, kapan Pak Gobin? Mindfulness maksudnya force mindfulness. Force mindfulness, semoga ya di Bali akan ada ya hari Sabtu ini. Beda LSD sama Buteyko sudah dibahas Pak Gobin di IG Live dulu. Coba scroll di IG Live yang sudah di save. Oke. Terima kasih ilmunya Pak Gobin. Setelah mempraktekkan LSD di Zoom berapa hari lalu, panic attack saya berangsur hilang. Yeay. Oke. Ya, thank you Dinda. Pak Gobin, bagaimana pola pernafasan untuk mengatasi batuk yang sedang diterita banyak orang akhir-akhir ini? Lagi-lagi, bahwa batuk kan masalah virus, dan virus itu urusannya dengan kekebalan tubuh. Tentu kita nggak bisa ngomong soal nafas saja, Anda perlu untuk banyak hal. Tapi kenapa saya berbicara tentang nafas? Karena nafas itu terkait dengan hal yang lain. Bagaimana tidur dengan nyenyak? Ya, nafas yang benar. Mayo Clinic bikin penelitian, dikatakan bahwa orang yang susah tidur atau insomnia itu lebih terkait karena masalah pernafasan daripada masalah psikologi. Ya, jadi nafasnya diberesin, tidurnya nyenyak, kekebalan tubuhnya naik. Pak, saya tuh makannya ngawur, banyak sekali. Nah, Anda tahu bahwa makan banyak itu sekarang punya masalah besar. Sebenarnya sekarang itu nggak ada orang kelaparan, Bapak Ibu. Orang itu sekarang itu punya penyakit karena terlalu banyak makan. Bagaimana saya supaya bisa makan sedikit? Paling gampang adalah atur nafas Anda. Ketika Anda ngatur nafas Anda yang benar, maka Anda akan susah untuk lapar. Atau paling nggak Anda makan cukup, nggak bisa terlalu kenyang, seperti terlalu banyak maksud saya. Dikit aja udah kenyang. Kalau Anda stres, nafas Anda banyak seperti itu, tubuh Anda menjadi pH-nya alkalin, dan di situ biasanya laparnya muncul. Ya, sama seperti kalau Anda berenang, terlalu napasnya banyak, apa yang terjadi? Keluar dari mentas dari kolam renang, aduh laparnya banyak. Setelah Anda marah-marah, Anda merasa lapar. Anda setelah nangis, Anda merasa lapar. Kenapa? Karena nafasnya banyak juga, gitu ya. Oke, so ketika beresin nafas, tidurnya oke. Ketika beresin nafas, makannya jadi cukup. Ketika beresin nafas, energinya naik. Ketika beresin nafas, suhu tubuh Anda meningkat, sehingga virus akan menjadi kurang. Ya, ketika kita bereskan nafas, maka apa yang terjadi? Inflamasi menurun. Oke. Kurang lebih begitu. Contohnya nih, kalau Anda nafas pakai mulut, maka mulut Anda tidak mengeluarkan satu zat namanya nitric oxide. Nah, ketika kita bernafas dengan hidung, maka hidung ini mengeluarkan nitric oxide. Nah, nitric oxide itu zat antivirus dan juga anti-inflamasi. Oke. Sontoloyo itu artinya apa, Pak Gobin? Hanya orang Surabaya mungkin yang tahu ya.
Pak Jokowi juga pernah ngomong kok, sontoloyo. Alhamdulillah berapa hari ini coba sebisa mungkin nafas pakai hidung, performa lari naik. Yes. Banyak orang, saya tuh sempat juga lihat banyak influencer olahraga dan kemudian meminta olahraga nafas pakai mulut. No, no big no. Olahraga nafas pakai hidung. Coba lah, rasain. Pak, saya takut naik pesawat, bisakah latihan pernafasan menghilangkan ketakutan? Saya juga nggak suka suara pesawat terbang kalau ada pesawat terbang. Ya, saya nggak bisa bilang bahwa hanya nafas saja akan beres. Beberapa orang iya ketika kita tenang. Tapi saya juga punya banyak ketakutan dalam hidup ini. Oke, tapi kan ada banyak teknik yang bisa dilakukan. Salah satunya teknik adalah memegang jari. Anda bisa pergi ke YouTube saya, kalau nggak salah ketakutan itu di jari yang ini. Jadi ada genggam di sini. Ya. Pak Gubin, apakah jika bernafas dari hidung dan buang nafas dari mulut setiap saat ada pengaruhnya? Ya pengaruh dong. Karena ketika kita melepaskan dari mulut, maka 43% dari uap air hilang. Maksud saya begini, kalau kita nafas dengan mulut, maka 100% uap air hilang. Tapi ketika naik pakai hidung, 42-43% dari uap air ketarik lagi. Sehingga sayang dong kalau kita membuang uap air itu, padahal tubuh kita kan sebagian besar air kan. Jadi penting banget untuk bagaimana kita bisa menahan air dalam tubuh kita. Nggak gampang dehidrasi dan sumber dari banyak penyakit. Dan ketika kita bernafas dengan hidung, melepaskan dari hidung juga, ada sumbatan, ada lebih pelan kan. Kalau lubangnya lebih kecil daripada mulut, otomatis penyerapan oksigen akan jauh lebih banyak. Oke. Pak Gubin, apakah jika bernafas itu udah ya? Pak Gubin, bagaimana dengan belly breath yang benar? Untuk saya yang sedang hamil. Kalau ini saya nggak berpengalaman. Belly breath secara benar. Sebenarnya kalau kita mau bernafas menggunakan diafragma, yang benar adalah 360 derajat itu berkembang. Tapi tentu saran saya, kalau Anda hamil, Anda coba untuk tetap latihan nafas dengan hidung terus, ya. Kalau Anda disuruh, kenapa? Karena itu akan membantu untuk persalinan. Hidung ini urusannya dengan kelamin itu dekat banget. Bahkan ada jaringan erektil di sini. Jadi hidung dan kelamin itu cukup dekat hubungannya. Jadi dan indera pertama di dunia itu adalah indera ciuman, dan kita lihat mamalia itu kalau tertarik pertama itu lewat penciuman. Jadi hidung, biasakan nafas hidung ya, dan kemudian saran saya sih berlatih beberapa teknik bernafas, LSD dulu mungkin, nggak usah buteyko. Nah setelah itu rasakan ada perbedaan di situ. Pak, teman saya suspek autoimun, bagaimana mengatasinya agar tidak konsumsi obat seumur hidup? Well, akan autoimun kan spektrumnya banyak banget ya. Tapi saya yakin teknik-teknik bernafas itu akan membantu proses penyembuhan. Dan ya ada beberapa, walaupun itu nggak bisa testimoni, nggak bisa jadikan sesuatu yang menyembuhkan begitu ya. Tapi kalau dokter Gundry mengatakan bahwa stop lectin. Jadi makanan-makanannya mengandung lectin, bukan hanya gluten tapi lectin ya. Lectin itu macam-macam, ada di biji-bijian biasanya. Itu kalau Anda harus makan, Anda bisa perlu untuk direndam bijinya cukup lama. Tapi detailnya Anda bisa cek deh. Dia tulis buku satu judulnya Plant Paradox, dan dia ngomongin soal autoimun itu sendiri ya. Teknik LLD bisa dipakai setiap saat. Oke. Pak Gobin, saya mengalami pilek lebih dari 10 tahun, tiada hari tanpa pilek, selalu ada lendir di hidung. Apakah punya tips ya? Kalau Anda punya lendir setiap hari, tentu pasti ada sesuatu pemicu. Bahwa itu gini, lendir itu salah satunya dibentuk oleh tubuh, tujuannya adalah untuk menghalangin bakteri masuk. Ya, jadi lendir itu tuh punya hal yang bukan, dibentuknya lendir itu sesuatu yang positif. Jadi ketika kita tarik nafas dan dari situ lendir, berarti ini dia menghalangin si bakteri itu masuk gitu. Nah, kalau kita hidup di kondisi yang penuh dengan bakteri ya otomatis produksi lendir keluar. Yang kedua, karena ada inflamasi. Inflamasi ini bisa
macam-macam dari gorengan contohnya. Anda makan gorengan itu tubuh Anda mengalami inflamasi. Anda makan gula contohnya, atau makanan diproses seperti sosis, mie instan dan sebagainya. Processing food menciptakan inflamasi dalam tubuh. Sehingga penting banget kita mesti cari tahu kenapa kok pilek terus begitu. Ya, ada yang, Pak, saya tuh kalau mau tidur pilek. Ya, bisa jadi karena bantalnya, bisa jadi karena kasurnya ada tungau atau yang lain, atau AC-nya yang jarang dibersihkan. Ya, kita mesti cari tahu apa yang terjadi, kenapa bisa seperti itu. Ya, tapi bisa jadi Anda terlalu banyak nafas, sehingga apa yang terjadi, tubuh Anda membentuk si lendir-lendir itu untuk menghalangin si nafas yang terlalu banyak. Tapi apa yang terjadi, kita malah nafas pakai mulut. Stop nafas pakai mulut, usahakan nafas pakai hidung. Kalau hidungnya buntu bagaimana? Anda pergi ke YouTube, saya lihat cara untuk memplongkan hidung. Ya, itu caranya ada di situ kok. Ya, itu gampang banget dan Anda bisa lakukan saat itu, dan dibuktikan pasti akan lebih plong. Oke? Pak Gobin, nafas saya yang baik itu bagaimana? Apakah mengembuskan lebih banyak? Otomatis hidup kita mengembuskan itu ada karbon dioksidanya. Kalau menghirup oksigen, artinya mengembuskan selalu lebih banyak volumenya, ya, tapi bukan yang. Nafas yang bagus adalah LSD, light, slow, and deep. Oke. Pak Gobin, bagaimana dengan olah pernafasan buat anxiety? Sudah ya, yang biasanya tarik dari hidung, keluar dari mulut. Ya, kalau bisa hidung-hidung, menurut saya sih hidung-hidung lebih baik sih, ya. Karena banyak sekali orang itu hanya ngikut-ngikut, Bapak Ibu. Jadi contoh nih ya, saya waktu mau donor darah, diambil darah saya, apa yang terjadi, perawatnya itu bilang, mau ditusuk nih. Ya, saya ditusuk mah gak ada masalah gitu ya. Tapi ketika mau ditusuk selalu tarik nafas dalam. Saya tanya, Mbak, kenapa sih disuruh tarik nafas dalam? Ya Pak, supaya relax. Supaya relax, itu ilmu dari mana? Saya bilang gitu. Ya kan begitu Pak. Ketika kita menarik nafas dalam, menarik nafas, itu simpatik aktif, berarti tubuh kita menjadi lebih tegang. Ketika kita menghembuskan nafas, Anda menjadi lebih relax. Oke, ketika Anda menjadi kecelakaan, ya kan, ini kan tegang. Kita narik nafas itu dengan tegang. Anda kena air dingin, air es, gitu, ya kan. Tapi ketika Anda pacaran dan kemudian pasangan Anda bilang, I love you mas, relax kan. Nah, artinya bahwa mengembuskan nafas itu buat relax. Tapi ketika mau disuntik, selalu suruh tarik nafas dalam-dalam. Nah, ini kan kebalikan. Kayak seperti mau dicolok, sama PCR itu, tarik nafas dalam-dalam. Ini apa-apaan, saya bilang. Ya harusnya kita lepaskan nafas kalau mau relax gitu. Oh gitu ya. Ya kami juga nggak tahu sih Pak. Kita cuma ngikut-ngikut aja. Oh oke. Ya udah. Tapi ya itu untuk pengalihan sih sebenarnya. Oke. Oke, Pak Gobin, saya sedang isoman, tidak kuat latihan, level 4 batuk berat, pusing, apakah kembali ke level 2? Yes, of course, level 2 dan lakukan sambil berbaring boleh. Dan yang kedua adalah sering-sering humming. Nyantai-nyantai, sering-sering humming. Kapanpun bisa humming. Itu akan meningkatkan nitrit oxide sampai 2000%. Dan humming itu, nitrit oxide itu otomatis zat anti-inflamasi. Dan dia punya musuh lawan, yaitu insulin. Jadi gulanya kalau bisa sih ya dikurangin ya, makan makanan gulanya. Dan ya, halo Abang Gobin Fasdev, ya adik. Tadi kita bernafas tiap mau udah benar, gimana Pak? Tarik dadanya nggak bergerak. Ya, Pak Gobin, bagaimana menghilangkan pelupa? Jangan dihilangkan. Pelupa itu karunia. Ya, jadi kalau Anda nggak lupa, stres hidup kita. Ya, kita ingat-ingat masa-masa lalu terus. Katanya orang bahagia itu hidupnya panjang dan pelupa. Jadi dia lupa gitu ya. Dulu aku pernah makanya kita pernah disakitin seorang dan lupa gitu. Iya, kenapa? Dan kita baik-baik saja gitu. Kalau ingat, karena kecil lah.
Itu sebenarnya jangan dihilangkan, itu karunia sebenarnya, pelupa itu. Pak, kalau tidak pakai tutup mulut untuk panic attack, pakai nafas mulut atau hidung? Oh, tadi pakai tutup mulut untuk panic attack umum. Kalau nggak bisa hidung ya mulut, karena akan sulit biasanya kan hidung. Gunakan mulut tapi tutup. Pak Gobi, jika sakit pinggang belakang apa hubungannya dengan juga pernafasan? Yes, salah satunya ya. Tentu ada banyak tentu ya, tapi salah satunya ya. Pak, gimana caranya mengatasi saat nafas ketika sesak, sulit untuk bernafas panjang, setiap bangun tidur dada terasa sakit? Anda perlu latihan di luar waktu sakit. Jadi kuatkan otot-otot pernafasan, baru itu akan hilang. Jadi jangan pas sakit baru ingat latihan, Bapak Ibu. Ya, kita itu sering kali gitu, sakit baru ikut pelatihan. Harusnya apa? Kalau Anda terbiasa seperti itu, pas lagi sehat, Anda latihan. Sehingga waktu sakit Anda udah kuat gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Sebentar. Nafas untuk kendalikan emosi, sudah saya bahas di TikTok. Di TikTok. Di IG juga ada tuh nih. Ya. 1, 2, 3 postingan sebelum yang terakhir. Ya. Oke. Tentang kecemasan berlebih sudah. Apakah pola nafas bisa membantu penderita bipolar, Pak? Menurut saya bisa membantu karena dia akan membuat rileks, buat pikirannya nggak lari sana lari sini, lebih tenang. Ya. Menurut perspektif Bapak, apa arti damai? Pak, bagaimana teknik pernafasan saat olahraga angkat beban dan kardio? Ini tekniknya perlu Anda belajar Buteyko dulu kalau Anda ingin tahu, karena menurut saya nggak akan efektifnya ketika Anda berlatih Buteyko. Karena ketika latihan Buteyko, maka toleransi Anda terhadap karbon dioksida itu tinggi. Ya. Bernafas dalam keadaan desak-desakan ini karena kasus itu di Korea itu ya. Nafas, depresi, tips menjaga semangat dan konsisten latihan, Pak. Ini bagus banget ya. Bagaimana kita ini dalam hal apapun, Bapak. Hal apapun. Bagaimana kita bisa konsisten, bagaimana bisa kita punya kemampuan seperti itu ya. Bapak Ibu pasti yakinlah bahwa setiap orang itu pada dasarnya konsisten. Oke, tapi konsistennya menunda-nunda, konsistennya scroll IG, ya kan? Konsistennya males-malesan, tapi kan konsisten. Setiap orang itu konsisten, gitu ya. Kalau Anda nggak punya masalah di situ, ya nggak masalah. Nah, dulu saya juga seperti itu. Saya berpikir bahwa saya ini kok males-malesan, hidup saya kok seperti itu aja, suruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau, pokoknya lambat, malas, dan sebagainya. Saya berpikir ya memang saya seperti itu tipenya. Tapi ternyata masalahnya adalah saya kekurangan energi. Kenapa saya kekurangan energi? Karena nafas saya jelek. Nafas saya menggunakan mulut. Kenapa saya bodoh waktu sekolah? Karena saya nafas dengan mulut. Kenapa saya nggak punya energi, emosi saya meningkat? Itu karena saya nafasnya salah. Itu bagi saya seperti itu. Nah, tapi kemudian setiap orang yang merasa punya masalah, sebenarnya dia punya keinginan untuk membereskan masalah. Kalau dia punya merasa, jadi sadarin, Anda harus ngakuin bahwa Anda punya masalah. Dan Anda pingin untuk melewati masalah itu. Oke. Nah, bagaimana jaga untuk konsistensi, bagaimana jaga untuk semangat kita? Oke. Yang pertama, Anda harus punya alasan yang kuat. Kenapa Anda harus, why-nya harus dapat. How-nya gampang, why-nya harus dapat. Kalau Anda menderita sampai nggak bisa makan, nah di situ Anda kan stres berat. Nah kemudian Anda bilang, saya harus menjadi kaya. Why-nya itu Anda harus dapat, why-nya. Baru how-nya, itu Nietzsche punya kata-kata bagus banget tentang, kalau Anda sudah menemukan why-nya, how-nya itu akan gampang banget didapatkan. Ya, Anda harus dapat why-nya dulu. Nah ketika Anda sudah punya dapat why-nya, maka itu pertanyaannya harus kenapa. Anda punya pertanyaan yang benar dulu. Karena dalam hidup kita ini, fokus kita itu diarahkan oleh pertanyaan. Ketika Anda pemain gemuk gitu ya,
Dan kemudian Anda bertanyanya salah. Kenapa ya saya kok gemuk? Otak kita, Bapak Ibu, otak kita itu akan mendukung apa yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau kita ada Marilyn Monroe, ada Mike Tyson di depan Anda, ada dua gambar itu. Kalau saya tanya ada perbedaannya, wah banyak banget Pak perbedaannya. Dia yang satu putih, yang satu hitam, yang satu keriting, yang satu lurus, yang satu matanya belok, yang satu matanya begini, yang satu begini, satu begini. Oh perbedaannya ada ratusan. Tapi ketika saya bertanya, apakah ada persamaan? Oh iya Pak, ada Pak persamaannya. Dia sama-sama manusia, sama-sama punya hidung, sama-sama huruf depannya M, ya kan? Sama-sama profesinya depannya P. Satunya penyanyi, satunya petinju. Perasaan Indonesia P semua ya. Pencuri, perampok, pedagang, itu kan P semua. Nah, intinya bahwa Anda akan menemukan semua pertanyaan. Betul? Semua persamaan. Jadi kita fokusnya, bagaimana ngerubah fokus adalah ngerubah pertanyaan itu. Jadi ketika kita bertanyanya, kenapa ya saya kok gemuk? Maka otaknya bilang, ya kamu emang makanya banyak. Bapakku gemuk, ibumu gemuk, kakekku gemuk, saya ini turunan orang gemuk. Ya otomatis kita akan mendapat jawaban-jawaban itu dan nggak akan berubah. Tapi ketika bagaimana saya bisa kurus? Bagaimana saya bisa kaya? Nah, pertanyaannya harus benar dulu. Ngomong soal jawaban nanti gampang. Tapi Anda perlu untuk punya seni untuk bertanya. Konfusius mengatakan pertanyaan adalah sahabat saya. Jadi otak kita ini perlu untuk dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita menjadi semangat. Terus kemudian ya sering-seringlah baca buku-buku yang membuat Anda semangat. Jadi kalau saya lagi ngomong soal nafas ya saya kumpulin tuh buku-buku nafas saya baca dan sebagainya. Tapi sekarang kalau males baca YouTube banyak banget kan, tapi emang komitmen untuk nonton jadi semangat. Oh ya dapat ilmu baru dan sharing. Ketika dapat ilmu baru Anda share, itu ilmunya malah nempel di dalam pikiran Anda. Dan kemudian yang paling oke lagi adalah Anda punya komunitas. Sekarang kan bentuk komunitas gampang, di WA bisa, di grup-grup, banyak lah grup online tuh banyak banget. Kenapa sih di setiap agama itu ada pengajian setiap minggu, ada persekutuan doa, ada satsang, ada sangga kalau di Buddha, seperti itu. Karena kita semua, kalau kita tidak terus-terusan memicu diri kita, karena kita akan turun gitu, turun. Jadi Konfusius pernah mengatakan bahwa kita itu seperti tinggal di sebuah sampan yang kecil dan mengarungi sungai yang berlawanan arah. Jadi kita terus harus mendayung. Karena hidup di dunia ini kita pasti terkena namanya entropi. Oke? Nah, penuaan itu akan terjadi terus. Lah saya nggak akan bisa nyetop ini. Tapi saya bisa melambatkan. Dengan cara olahraga, dengan cara nafas, dengan cara tetap semangat bergerak dan sebagainya. Saya tahu bahwa otak saya lama-lama akan berkurang kemampuannya terus-terusan. Tapi bagaimana saya supaya tetap bisa untuk bertahan? Ya saya terus untuk entropi, keadaan yang semakin kacau, maka kita perlu energi untuk mengembalikan lagi. Nah, kita perlu komunitas supaya semangat. Jadi komunitas yang awal-awal ya, di awal-awal waktu saya menjadi vegetarian, itu saya perlu komunitas untuk jadi supaya saya semangat saya oke. Tapi sekarang ya sudah terbentuk kuat sehingga saya nggak perlu komunitas juga oke. Dulu waktu saya pertama untuk mau belajar sesuatu, saya perlu komunitas, sambil ketemu teman-teman, ikut seminar, ada kan teman-temannya seperti itu, wah motivasi, ikut motivator, ya, belajar atau teman-temannya, kita semangat, ada mailing list, dulu nggak ada WA group gitu ya. Nah itulah yang diperlukan untuk kita tetap untuk semangat. Begitu Anda cukup kuat, maka boom. Dan selalu ingat satu kata-katanya Jim Rohn, begini dia bilang. Tapi sebelum saya mengatakan Jim Rohn, saya akan mengatakan begini. Kita ini dididik dengan sebuah peribahasa yang salah total. Peribahasa itu kelihatannya bagus untuk semua orang Indonesia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kelihatannya oke, ya. Tapi kan kemudian, nanti aku ngumpulin duit sampai umur 40, kemudian saya enjoy gitu. Bapak Ibu, itu tidak berlaku di dunia ini. Di dunia ini, Bapak Ibu, kita punya dua kesakitan. Anda harus milih. Satu adalah sakit karena disiplin,
Dan yang kedua, sakit karena penyesalan. Cuma 2. Oke. Sakit disiplin itu beratnya 1 kuintal. Berat, tapi jauh lebih berat. Sakit karena penyesalan. Pagi bangun, belajar nafas, enak nggak? Nggak enak, Bapak Ibu. Kalau bisa tidur saya. Pagi bangun, ngangkat beban, enak nggak? Nggak enak. Oke, malas. Oke, tapi itu disiplin. Baca buku, belajar untuk otak ya, olah pikir, olah nafas, olah gerak, makan yang sehat, nggak enak, enak gorengan, enak manis-manis, ya kan? Tapi Bapak Ibu, rasa sakit nggak enaknya disiplin itu masih lebih rendah harganya dibandingkan suatu hari kita kena penyakit tertentu, stroke di usia 40 atau kena jantung di usia 50. Itu nggak enak banget ya. Jadi penting banget untuk sakit karena disiplin. Itu harganya selalu lebih rendah daripada harga sakit karena penyesalan. So penting banget untuk disiplin. Latihan nafas, latihan olahraga, latihan apapun lah Anda punya. Ingat, kita cuma punya 2 kesakitan ya. Itu yang mendorong saya, oh iya, nyata saya ngerubah kata-kata. Ingat ya, narasi di dalam kepala Anda itu menentukan Anda melihat dunia. Dan ketika Anda punya persepsi yang salah, apapun yang Anda lakukan, ya Anda terpancing pada persepsi itu. Betul? Kalau Anda punya persepsi terhadap seseorang, dia jelek gitu ya, otomatis apa yang Anda bisa kerjasama? Enggak. Apalagi kalau Anda punya pemikiran bahwa orang kaya itu serakah, orang kaya itu nggak baik, uang itu jelek dan sebagainya. Anda punya persepsi itu, sampai kapanpun akan sulit sebenarnya untuk maju. Itu akan menghalangi. Jadi saya ingin maju, tapi saya punya hal-hal yang mengeblok di diri saya. Ya wajar aja, kita nggak bisa berkembang. Ya, jadi rubah narasi-narasi yang ada di dalam diri Anda, diperiksa. Socrates pernah mengatakan, hidup yang tidak diperiksa tidak pantas dijalani. Jadi Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu, ketika saya membaca atau mendengar dari orang-orang yang menurut saya luar biasa, terkadang ini diobrak-abrik pikiran saya, mati saya bilang, ini yang selama ini saya percayain seperti ini, sementara fakta yang muncul seperti ini. My God, berani nggak saya melepaskan yang ini dan kemudian saya maju ke situ? Ya, manusia itu Bapak Ibu sebenarnya tahu kok caranya untuk maju. Tapi yang berat itu bukan untuk maju Bapak Ibu, tapi bagaimana ngelepasin si pantat ini untuk maju. Jadi kita terlekat pada identitas-identitas yang ada. Oke. Pak, kalau baru mulai latihan nafas emang efeknya sampingnya kentut mulu ya? Ya, sendawa kentut dan menguap itu wajar banget di awal-awal. Ya. Barusan bukunya Breathing Cure. Kapan ada kelas LSD? 11 November. Pak, latihan pola nafas boleh posisi tidur apa harus duduk tegak? Kecuali sakit harus duduk tegak. Di sela-sela jari sakit maksudnya Pak? Maksudnya istri muda sekali batuk, lagi-lagi batuk itu ada banyak banget Mas. Oke, Pak, bagaimana cara mengatasi saat nafas ketika sesak dan sulit untuk bernafas panjang? Terus setiap bangun tidur, dada terasa sakit. Anda tolong cek cara tidurnya, Anda tolong cek tempat tidurnya, Anda tolong cek AC-nya, itu dulu. Ya, kemudian coba lihat apakah nafasnya kebiasaan nafas pakai mulut atau pakai hidung. Ya, kemudian tidur usahakan pakai micropore seperti itu. Dan kemudian latihlah pernafasan Anda, paling tidak ikut teknik LSD dulu lah, jangan buteko dulu, LSD aja juga ikut, kan nggak mahal, 190.000 ya. Investasikan uang Anda 190.000 pada sesuatu yang Anda pakai sepanjang hari, sepanjang hidup Anda. Ini teknik Anda belajar tapi Anda bisa pakai sepanjang hidup Anda. Oke.
Ada yang tanya di mana latihan LSD atau belajar LSD. Ini saya kasih nomornya ya. Anda kontak Mbak Viva namanya 081 998 nih. Oke, saya pin ya. Kalau Anda mau, ini bisa nggak dipin ya? Oke, itu ya. Itu kalau Anda ingin belajar Buteyko atau ikut emotional release seminar minggu ini di Bali, Sabtu ini di Bali, kemudian Anda ingin belajar LSD, Anda klik di situ ya. Pak, kalau kenapa latihan Buteyko nggak boleh sambil nyetir? Nggak boleh, ngawur aja. Itu latihan serius lu Buteyko itu. Bisa tidur gitu gimana? Pak, kalau mau mulai latihan nafas emang efek udah ya. Oke, Pak, kalau pakai tutup mulut, panic attack, pakai nafas mulut, udah ya. Semuanya udah saya jawab. Saya rasa udah itu aja ya. Saya rasa semuanya sudah. Mandi es Pak, tips triknya pengen tapi nggak sanggup. Rasanya saya sudah bahas ya soal mandi es itu bagaimana di video-video sebelumnya. Coba aja dicek. Oke? Kalau ada yang nanya-nanya nanti DM aja ya. Sudah jam 10 di sini waktunya saya istirahat. Sampai ketemu.